Halo viewers, kembali lagi di Sinopsis Film Official. Kali ini kita akan mereview drama Cina yang berjudul Hidden Love. Selamat menyaksikan. Langit begitu cerah. Seorang gadis SMA berjalan dengan langkah riang menuju sebuah gedung. Gadis itu bernama Sangzi. Saat tiba di gedung yang ditujunya, matanya langsung teralih pada sebuah mobil yang bagasinya terbuka. Di bagasi mobil itu terdapat banyak kotak-kotak dan sebuah boneka rubah. Yang menarik perhatian Sangzi adalah boneka rubah tersebut. Tidak bisa menahan diri, Sangzi mengambil boneka itu dan memainkannya sambil matanya melirik-lirik ke kotak yang ada di dalam bagasi. Di salah satu kotak terdapat ada sebuah buku cetak dan sebuah kertas mencuat bertuliskan Duan. Akan ada beberapa momen dalam hidupmu yang tidak akan pernah kelupakan. Yang lebih spesifik adalah berapa kali waktumu terasa berhenti. Dari mana datangnya pencuri kecil ini? Suara pria terdengar dari arah belakangnya. Saat menoleh, terlihat wajah tampan seorang pria yang membuat Sangzi terpesona. Ini kedua kalinya aku melihatnya dari begitu dekat. Ternyata waktu itu benar-benar memiliki sihir yang membawa kita lebih dekat di tinggi dan jarak. Mari kita mundur sejenak untuk mengetahui pertemuan pertama Sangzi dan Duan Jiasu. Pertemuan pertama mereka terjadi ketika Sangzi masih kelas 2 SMP dan berusia 14 tahun. Di kelas, Sangzi adalah anak yang pintar. Namun saat guru mengajar, pikirannya sering sekali teralih dengan hal lain seperti melihat burung di luar jendela dan menggambar. Pak Guru Sen sudah menegurnya sekali supaya fokus mendengar pelajaran, tapi Sangzi lagi-lagi mengulanginya. Pas ditegur kedua kali, dia bukannya meminta maaf, tetapi malah menjawab pertanyaan dari soal yang sedang diajarkan oleh Pak Guru Sen. Jawabannya memang benar, tetapi bukan itu yang dipermasalahkan oleh Pak Guru Chen. Yang dia permasalahkan adalah sikap Sangzi dalam belajar. Karena itu, sebagai hukuman, Pak Guru Chen menyuruh Sangzi memberitahu orang tuanya agar menemuinya besok. Sangzi langsung bad mood. Soalnya ini kali kedua ibunya dipanggil oleh Pak Guru, padahal baru setengah bulan. Sangzi tentu takut untuk memberitahu ibunya. Karena habis dimarahi oleh guru, Sangzi jadi gak niat main sama temannya. Temannya bukan niat ngajak main beneran sih. Dia cuma diminta tolong sama anak lelaki di kelas lain, Fu Zhengsu, yang menyukai Sangzi untuk mengajak Sangzi main. Sangzi lebih mengutamakan mencari cara biar ibunya tidak perlu ke sekolah. Hal yang terpikirkan adalah minta tolong sama Gigi, kakak laki-lakinya yang sudah kuliah dan tinggal di asrama. Sepanjang jalan pulang, Sangzi sibuk mengirim pesan ke Sang Yang, nama Giginya, yang isinya menanyakan kapan dia pulang karena dia merindukannya. Dia memintanya Sang Yang untuk pulang besok. Gak pakai lama, Sang Yang udah langsung membalas pesannya. No. Suasana hati Sangzi semakin buruk dan dia juga kesal sama Sang Yang. Saat sampai di rumah, Sang Yi udah mau jujur ke ibu kalau dia dipanggil guru. Sebelum dia menyampaikannya, ibunya memberitahu kalau kakaknya pulang. Dia memberitahu Sangzi untuk hati-hati karena Sang Yang pulang sama teman. Tapi belum selesai ibunya bicara, Sangzi sudah langsung lari ke atas dengan sumringah untuk ketemu sama kakaknya. Saat membuka pintu kamar, yang menyambutnya malah seorang pria tampan yang kelihatan bersinar di matanya. "Gi, kamu operasi plastik?" tanya Sangzi terpesona. Pria itu Duan Xiaozu. Bukannya meluruskan kalau dia bukan Sang Yan, malah meminta Sangzi menilai apakah hasil operasinya bagus. Hahaha. Pas saat itu Sang Yang muncul dari belakang. Baru juga ketemu, keduanya malah udah bertengkar seperti kakak adik pada umumnya.
Sang Yang udah tahu kalau Sang Zi pasti buat masalah, makanya mengirim pesan merindukannya padanya. Sang Zi ngaku kalau memang dia ada masalah, tapi yang lebih penting sekarang dia ingin tahu siapa Xiaozu. Sang Yan memperkenalkan Xiaozu sebagai teman sekamarnya di asrama. Xiaozu juga memperkenalkan namanya. Selesai memperkenalkan nama, Xiaozu cerita soal Sang Zi yang tadi mengira dia adalah Sang Yan yang operasi plastik. Tentu saja itu hal yang lucu. Sang Zi yang gak terima kalau kakaknya marah membela diri kalau Sang Yang jelek. Makanya wajar kalau dia mengira Sang Yang operasi plastik biar tampan. Dan juga ibu gak ada bilang kalau Sang Yang bawa teman. Wajar jika dia salah paham. Selesai berantem, Sang Yang mulai bersiap-siap karena dia cuma mampir sebentar dan akan kembali ke asrama lagi. Sang Zi langsung panik dan menahan kakaknya untuk tidak pergi karena dia butuh bantuan. Sang Yang bukannya tidak mau membantu, tetapi Sang Zi tidak memberitahu dari tadi butuh bantuan apa. Sang Zi juga bukannya langsung bilang, malah minta Sang Yang janji dulu. Karena Sang Yang gak mau janji, Sang Zi langsung akting nangis dengan keras memanggil nama ibunya. Suara tangisan Sang Zi kedengaran sampai ke bawah. Sontak saja, Sang Yang langsung ditarik ibunya ke bawah untuk dimarahi karena sudah mengganggu Sang Zi. Sang Yang sudah membela diri kalau dia nggak mengganggu, tetapi tetap saja dia diomeli. Di dalam kamar hanya ada Sang Zi dan Xiaozu sekarang. Xiaozu sedikit kaget dan penasaran, apakah Sang Zi dan Sang Yang memang biasanya seperti ini. Dengan santai, Sang Zi menyuruh Xiaozu untuk tidak khawatir, karena ibunya tidak akan benar-benar memarahi Sang Yang. Xiaozu kemudian mengingatkan kalau Sang Zi kan mau minta bantuan Sang Yang, tetapi malah mengerjainya seperti ini. Mata Sang Zi mulai berkaca-kaca lagi. Xiaozu langsung panik dan membujuk Sang Zi untuk tidak nangis dan dia akan bantu untuk bicara ke Sang Yang mengenai bantuan yang diinginkan Sang Zi. Sang Zi malah minta Xiaozu saja yang membantunya sebagai balasan karena sudah mengadu pada kakaknya bahwa dia mengira kakaknya operasi plastik. Jika dia tidak mengadu, dia tidak akan bertengkar dengan kakaknya dan pasti kakaknya akan membantu. Xiaozu tertawa kecil karena ucapan Sang Zi masuk akal, jadi dia mau membantu. Sang Zi meminta Xiaozu untuk pura-pura menjadi kakak kandungnya dan pergi menemui gurunya. Xiaozu mau membantu dengan syarat Sang Zi memberitahu apa yang sudah dia lakukan, sehingga orang tuanya dipanggil. Sang Zi jujur kalau dia tidak mendengar pelajaran, tetapi meski begitu dia bisa menjawab soal dengan benar. Setelah itu guru malah bilang mau panggil orang tua. Dia jujur kok, soalnya kalau bohong besok saat ketemu guru juga bakalan bilang alasan dipanggil. Setelah mendengarkan permasalahannya, Xiaozu sekali lagi membujuk biar dia minta tolong saja ke Sang Yang. Sang Zi tetap ngotot tidak mau dan menganggap kakaknya tidak akan membantu. Dan untuk kesekian kali, Xiaozu bilang kalau Sang Yang bukan orang seperti itu. Sang Zi tetap saja tidak mau. Xiaozu juga udah pamit pulang karena dia masih ada kerja paruh waktu. Sang Yang juga ikut pulang dengan Sang Zi. Udah mau pergi pun keduanya masih saja bertengkar. Saat bertengkar itu, Xiaozu baru tahu kalau Sang Zi adalah anak kelas 2 SMP yang berusia 14 tahun. Sang Zi langsung kesal karena mengira Xiaozu menganggapnya pendek dan tidak terlihat seperti anak SMP. Sang Yang malah mengiyakan. Xiaozu langsung bilang kalau dia tidak ada pikiran begitu, jangan salah paham. Sang Yang malah terus mengejek, bilang kalau Sang Zi tidak akan tumbuh lagi. Namun ada baiknya karena saat berusia 30 tahun, dia akan terlihat seperti 18 tahun. Sang Zi nggak terima dan ngebalas kalau Sang Yang sering dikira sebagai ayahnya karena tinggi. Kau sekolah di mana? Tanya Xiaozu.
SMP Suri, SMP 2 kelas 1. Jawab Sangzi. Siapa namamu? Namaku Sangzi. Jadi Sangzi kecil, apakah kau tahu kapan kita akan bertemu lagi lain kali? Tanya Xiaozu. Aku pergi dulu, pamitnya tanpa memberikan jawaban pasti. Setelah kepergian Xiaozu, Sangzi jadi galau memikirkan apa maksud dari ucapan Xiaozu mengenai lain kali. Itu besok atau kapan? Apa dia besok bakal datang ke sekolah atau enggak sih? Waktu begitu cepat berlalu dan gak terasa Sangzi sudah menjadi siswa SMA. Dia tumbuh menjadi semakin cantik. Hubungannya dengan Sangyang juga masih seperti dulu, berantem layaknya adik kakak. Hari ini Sangyang pulang ke rumah tetapi malah diabaikan sama Sangzi karena Sangyang sudah sebulan gak pulang. Sangyang pulang sekalian mau pinjam mobil untuk pindahan asrama. Mulai dari semester ini dia sudah pindah ke kampus utama. Kebetulan kampus utama letaknya dekat dengan sekolah Sangzi. Rencana Sangyang akan pindahan siang ini sekalian dengan pindahan kamar teman sekamarnya. Saat tahu Sangyang pindahan dengan teman sekamar, Sangzi langsung berubah menjadi amat manis dan perhatian dengan Sangyang. Dia juga menawarkan untuk bantu pindahan setelah pulang sekolah. Tentu Sangyang menolak bantuannya, tetapi Sangzi gak hilang akal dan membujuk ibu dan ayahnya. Karena ayah dan ibu udah menyuruh, terpaksa Sangyang mengiyakan. Seperti yang sudah dijanjikan, begitu pulang sekolah, Sangzi langsung ke gedung kampus Sangyang. Begitu tiba, dia menelepon Sangyang. Sangyang menyuruhnya untuk menunggu sebentar karena dia nggak ada waktu. Tetapi karena Sangzi tidak mau menunggu dan memilih langsung ke gedungnya, Sangyang pun memberitahu kalau dia gedung 9, kamar 525. Alasan Sangyang sibuk karena dia lagi asik main game. Selesai teleponan, Sangzi melihat mobil ayahnya terparkir di depan gedung asrama dengan bagasi terbuka. Dan seperti yang kita tahu, dia menemukan boneka rubah dan bertemu kembali dengan Xiaozu. Karena sudah lama tidak bertemu, Xiaozu sempat tidak mengenali Sangzi awalnya. Dan boneka rubah yang dimainkan Sangzi adalah milik Xiaozu. Sangzi langsung panik dan menjelaskan kalau dia nggak tahu itu punya Xiaozu. Jika tahu, dia tidak akan menyentuhnya. Apa maksudnya tidak akan menyentuhnya jika tahu itu punyaku? Balas Xiaozu. Bocah, apakah kau punya hati nurani? Aku dulu begitu membantumu, apakah kau sudah lupa? Xiaozu hanya bercanda. Dia juga memberikan boneka itu untuk Sangzi. Sangzi gengsi menerimanya dengan alasan dia udah kelas 2 SMA, udah nggak main dengan boneka lagi. Ya udah, kalau Sangzi nggak mau, dia buang aja. Sangzi langsung mengambil boneka itu lagi dari tangan Xiaozu dan bilang akan memainkannya sebentar. Sambil ke gedung 9, Sangzi menanyakan dari mana boneka itu. Xiaozu juga tidak begitu ingat. Jawabannya itu membuat Sangzi sedikit murung, memikirkan boneka itu pemberian dari siapa. Saat tiba di kamar, Sangzi langsung mengomeli Sangyang yang tadi bilang sibuk dan ternyata malah sibuk main game. Di kamar itu juga ada 2 orang pria yang sekamar dengan Sangyang dan Xiaozu. Pria yang gemuk bernama Qianfei dan pria berkacamata bernama Shen Junwen. Junwen matanya rabun jauh, jadi dia mau mendekat melihat Sangzi, tapi langsung dihalangi sama Sangyang biar gak terlalu dekat sama adiknya. Jie, perhatian seorang kakak. Qianfei dan Junwen memanggilnya Xiaomeme atau adik kecil perempuan. Sangzi tidak masalah, tetapi khusus untuk Xiaozu dia protes dipanggil demikian karena dia sudah tidak kecil lagi. Jadi Xiaozu mengubah panggilannya menjadi Meme. Selesai beberes pindahan, Sangyang mengajak mereka untuk makan hotpot. Xiaozu tidak ikut karena dia ada kerja paruh waktu lain.
Sebelum pergi, Xiaozu bilang ke Shangzi kalau bonekanya boleh untuk Shangzi. Shangzi ternyata kepo tentang Xiaozu dari tadi. Setelah orangnya pergi, dia baru berani tanya ke Qianfei, apakah Xiaozu punya pacar? Apa boneka itu dari pacarnya? Qianfei dan Junwen tertawa sembari menjawab kalau Xiaozu tiap hari sibuk kerja sambilan, jadi tidak punya waktu. Dan boneka itu adalah hadiah dari acara yang diikutinya di semester lalu. Suasana hati Shangzi langsung happy. Dia langsung mengeluarkan semua bukunya dari dalam tas, supaya bisa meletakkan boneka itu di dalam tas dan bukunya akan dipegang dengan tangan. Gara-gara itu ada satu bukunya tertinggal di atas meja Xiaozu. Shangzi juga menolak ikut makan dan mau pulang dengan bus aja. Setelah sampai di rumah, Shangzi baru sadar kalau bukunya ada yang tertinggal. Dia sudah menelepon kakaknya untuk minta tolong disampaikan ke Xiaozu. Begitu Xiaozu pulang, Sang Yang langsung menelepon Shangzi untuk bicara ke Xiaozu. Shangzi menjelaskan kalau buku tugasnya tertinggal di meja Xiaozu. Itu buku tugas mengarang dan harus dikumpulkan besok. Dia tidak mau buku itu diberikan ke Sang Yang. Xiaozu mengira kalau Shangzi mau minta tolong dikerjakan tugas mengarang. Jadi dia menasihati Shangzi untuk mengerjakan tugas sendiri. Atau gini saja, dia besok bangun lebih pagi dan mereka ketemuan di halte bus jam 6.40. Dia akan menemani Shangzi mengerjakan tugasnya. Shangzi langsung setuju. Biar tidak terlambat, Shangzi langsung memasang alarm jam dari jam 5.10 sampai jam 6 dengan interval setiap 10 menit. Tidak sia-sia karena alarm yang berbunyi setiap 10 menit, Shangzi akhirnya bangun dan tiba di tempat janjian tepat waktu. Tetapi tidak ada siapapun di halte. Shangzi jadi galau. Apakah Xiaozu akan benar-benar datang? Perasaan galau ini sama seperti yang dirasakannya saat SMP dulu. Shangzi mencoba yakin kalau Xiaozu akan datang ke sekolahnya dan menyamar sebagai kakaknya. Tetapi udah ditunggu sampai jam pelajaran terakhir, dia nggak kunjung datang. Guru Chen juga mengingatkan kalau dia masih akan tetap menunggu orang tua Shangzi di kantornya. Di sini dulu video kita kali ini mengenai drama Cina yang berjudul Hidden Love di part pertama. Pokoknya tonton terus channel kita di Sinopsis Film Official. Dan jangan lupa subscribe, tekan tanda loncengnya ya, agar kalian akan selalu mendapat notifikasi updatean video terbaru kita. Terima kasih.